Selamat sore Pak, ponakan nama saya Alexander Dimas dengan NIM 2023 11 0081 dari manajemen pariwisata dengan PB Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini ingin mempresentasikan kasus saya yaitu kasus asuransi. Saya akan share screen. Berikut dari saya sudah pindahkan ke Word. Di sini ada kasus yang berdampak luas bagi pemegang polis dan tata kelola sektor. Di sini saya ngambilnya ada Jiwasraya, ada Asabri, terus ada AJP Bumi Putra 1912, terus ada Warna Parta Life, dan ada Kresna Life. Yang pertama itu ada Jiwasraya Asuransi Jiwa BUMN. Inti kasus dan dampak skandal gagal bayar dan korupsi investasi memaksa pemerintah melakukan program penyelamatan pemegang polis OJK menyebut 99,7% pemegang polis menyetujui restrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life, identitas baru di bawah Indonesia Financial Group atau IFG. Penyelesaian pemerintah menempatkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 26,56 triliun untuk menopang kewajiban kepada nasabah melalui IGFG Live. Pada 16 Januari 2025, OJK mencabut izin usaha Jiwasraya. Pembubaran perseroan dijalankan setelah pengalihan polis dan penyelesaian kewajiban. Terus ada tindak pidana terkaitnya. Sejumlah pelaku dihukum berat atau antara lain Beni Cokrosaputra dan Heru Hidayat divonis seumur hidup dalam perkara Jiwasraya. Putusan ini telah inkrah di MA. Yang kedua itu ada Asabri atau Asuransi Sosial Prajurit TNI atau Polri. Inti kasus satu dan pakai itu, menurut BPK terjadi kecurangan pengelolaan investasi 2012 sampai 2019 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun. Penegak hukumnya itu sejumlah terdakwa diputus bersalah. Untuk Heru Hidayat, majelis menyatukan vonis pidana nihil atau karena sudah seumur hidup di perkara Jiwasraya, namun tetap dibebani uang pengganti yang sebesar upaya eksekusi aset dilaksanakan di kejaksaan. Catatan berikutnya itu perdebatan publik muncul soal vonis nihil pada salah satu terdakwa di perkara Sabri. Meski kewajiban uang pengganti dan perampasan aset terus dikejar. Yang ketiga itu saya ada AJP Bumi Putra 1912 atau asuransi jiwa mutual. Inti kasus dan dampaknya itu sebagai berikut. Krisis likuiditas atau gagal bayar berturut pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama atau mutual tertua di Indonesia. OJK menyatakan pengawasan ketat. Sepanjang 2024, perusahaan melanjutkan pembayaran klaim tertunda atau tercatat sebesar 360,12 miliar untuk 79.743 polis hingga akhir November 2024. Namun angka ini masih jauh dari total kewajiban. Lalu rencana penyelesaiannya itu revisi rencana penyehatan keuangan atau RPK yang tidak keberatan dari OJK pada 1 Juli 2024 membuka skema pembayaran bertahap hingga 2027. Di sisi lain, ada dinamika hukum seperti class action dan rujukan putusan MK soal pembatalan perjanjian asuransi secara sepihak. Yang keempat, ada Wana Arta Life. Itu asuransi jiwa swasta. Inti dari kasus atau dampaknya itu gagal membayar atau temuan penyimpangan yang berujung likuidasi. OJK juga menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik atau KAP terkait. Upaya PKPU oleh sebagian pemegang polis ditolak pengadilan. Lalu ada penyelesaian di tim likuidasi melakukan pembagian proporsional dana likuidasi secara bertahap. Hingga November
hingga Desember, maaf salah Pak, hingga Desember 2024 proses pembagian tahap 1 sampai 3 telah berjalan. Terdapat pula putusan Direktori MA terkait sengketa hubungan kerja dan lainnya pasca likuidasi. Yang kelima ada personal life, itu ada asuransi jiwa swasta, inti kasus dan dampak izin usaha dicabut oleh OJK pada 23 Juni 2023 setelah perusahaan tidak mematuhi rasio solvabilitas atau penambahan modal dan menawarkan skema konversi kewajiban menjadi pinjaman subordinasi yang tidak tersana. Kebijakan ini ditegaskan untuk melindungi konsumen dan mencegah kerugian lebih besar. Pada 2025, OJK menyebut pencabutan izin final usai putusan kasasi MA. Kebijakan atau regulasi yang relevan. Sebagai respon perbaikan tata kelola, OJK menerbitkan POJK 8 sampai 2024 tentang produksi asuransi dan saluran pemasaran, mengatur persetujuan pelaporan produk, ketentuan polis, penghentian pertanggungan, pemasaran atau termasuk digital, pemantauan kinerja produk, dan lainnya. Ada pula POJK 36 tahun 2024 yang menyelaraskan aturan penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi, termasuk syariah. Ini penting untuk mencegah mis-selling dan memperkuat governance produk, termasuk unit link. Lalu ada kesimpulan dan komentar. Yang pertama ada pemulihan berfokus pada pemegang polis, pola penyelamatan jiwa rahasia, transfer polis ke IFG Life, dan PMN menjadi presiden bahwa solusi sistematik membutuhkan dukungan negara saat risiko berdampak sistemik. Namun, akuntabilitas pidana dan perdata tetap harus jalan paralel, termasuk uang pengganti dan eksekusi aset pelaku. Yang kedua ada penegakan hukum membaik tetapi masih menuai perdebatan. Putusan pidana nihil di Asabri menimbulkan persepsi keadilan yang bercampur. Meski secara praktik beban uang pengganti dan perampasan aset terus dikerjakan, ke depan konsistensi vonis dan efektivitas pemulihan aset aset atau aset recovery menjadi menegakkan efek jerah, jadi kunci menegakkan efek jerah. Ketiga itu perusahaan mutual dan swasta bermasalah menunjukkan tantangan tata kelola dan likuiditas. Bumi Putra memperlihatkan betapa panjangnya proses ketika struktur kepemilikan unik bertemu mismatch aset liabilitas, warna harta, dan kresna, menggambarkan konsekuensi tegas berupa likuidasi dan penyambutan izin bila solvabilitas tidak dipulihkan, dan transparansi peta jalan pembayaran dan komunikasi berkala kepada pemegang polis harus menjadi standar. Lalu keempat, regulasi baru, momentum bersih-bersih, PJOK 8 tahun 2024 dan PJOK 36 tahun 2024 memperkuat desain produk, saluran pemasaran, dan pengawasan berkelanjutan. Implementasi yang konsisten, misalnya persetujuan produk ex ante, pemantauan kinerja produk, dan pelindungan konsumen. Penting untuk mencegah replikasi kasus lama, khususnya penjualan produk kompleks segmen yang tidak sesuai profil risiko. Di sini ada ringkasannya. Dalam 5 tahun terakhir, industri asuransi Indonesia melewati fase bersih-bersih besar, mulai dari restrukturisasi masif, terus likuidasi, terus ada penyambutan izin, hingga vonis seumur hidup untuk pelaku mega korupsi. Pekerjaan rumahnya merampungkan pembayaran klaim tertunda, utama pada entitas non-likuidasi seperti Bumi Putra. Terus ada mengakselerasi aset recovery dan memastikan regulasi baru terserap ke praktik bisnis sehari-hari. Dengan demikian, kepercayaan pemegang polis, fondasi industri dapat dipulihkan secara berkelanjutan. Lalu di sini saya ingin screen PPT yang sudah saya buat. Seperti ini ringkasan dari PPT saya. Di sini ada nama saya.
Laksana Dimas 2023 11.0001 NIM saya menganalisis kasus-kasus asuransi berdampak luas di Indonesia. Pertama itu ada kasus asuransi berdampak luas. Beberapa kasus asuransi besar telah menggoncang sektor keuangan Indonesia melibatkan pemegang polis dan tata kelola industri. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan informasi. Jiwasraya, asuransi jiwa BUMN, Asabri, asuransi sosial Prajurit TNI Polri, terus ada AJP, AJP, Bumi Putra 1912, asuransi jiwa mutual. Lalu keempat ada Wana Arta Life, yang kelima ada Kresna Life, asuransi jiwa swasta. Di sini ada satu Jiwasraya skandal gagal bayar. Inti dan dampak dan kasus saya itu skandal gagal bayar dan korupsi investasi pemerintah melakukan penyelamatan pemegang polis. Terus ada penyelesaiannya pemerintah menempatkan PMN R- sebesar 26,56 triliun untuk menopang kewajiban melalui IFG Life. Izin usaha jasa dicabut OJK pada 16 Januari 2025. Terus ada Asabri. Anti kasus dan dampaknya itu BPK menemukan kecurangan pengelolaan investasi tahun 2012 sampai 2019 menimbulkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun. Menegak hukum, sejumlah terdakwa diputus bersalah. Heru Hidayat divonis pidana nihil karena seumur hidup di perkara Jiwasraya, namun dibebani uang pengganti besar. Upaya eksekusi aset telah dilakukan. Lalu yang kelima, yang ketiga ini AJP Bumi Putra 1912. Likuiditas berlarut. Inti kasus dan dampaknya krisis likuiditas gagal atau bayar berlarut pada perusahaan asuransi mutual tertua di Indonesia. Lalu ada pengawasan dan pembayarannya. OJK melakukan pengawasan ketat sepanjang 2024. Perusahaan lanjutkan pembayaran klaim tertunda sebesar 360,12 miliar untuk 79.743 polis hingga November 2024, namun masih jauh dari total kewajiban. Lalu ada rencana penyelesaian itu revisi RPK OJK atau Juli 2024 membuka skema pembayaran bertahap hingga 2027. Dinamika hukum seperti class action dan putusan MK juga mempengaruhi. Yang keempat itu ada Wana Arta Life. Gagal bayar dan penyimpangan berujung likuidasi, OJK menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik terkait. Tim likuidasi melakukan pembagian proporsional dana likuidasi secara bertahap. Tahapnya itu ada 1 sampai 3 hingga Desember 2024. Dan terakhir itu kelima itu ada Kresna Life. Izin usaha dicabut OJK 23 Juni 2023 karena tidak memenuhi rasio solvabilitas atau penambahan modal. Perusahaan menawarkan skema konversi kewajiban menjadi pinjaman subordinasi yang tidak terlaksana, pencabutan izin final setelah keputusan kasasi MA 2025. Terus ada regulasi baru, respon dan perbaikan tata kelola. Sebagai respon terhadap kasus ini, OJK menerbitkan regulasi baru untuk memperkuat tata kelola pada dan perlindungan konsumen. Di sini ada POJK 8 tahun 2024. Sama seperti yang di Word tadi, mengatur persetujuan atau pelaporan pelaporan produk asuransi, ketentuan polis pemasaran termasuk digital dan pemantauan kinerja produk. Terus ada POJK 36 tahun 2024 menyelaraskan aturan penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi termasuk syariah. Penting untuk mencegah misalnya dan memperkuat governance produk. Kalau ada pemulihan dan penegakan hukum, pertama pemulihan berfokus pada pemegang polis. Pola penyelamatan jiwa rahasia menjadi presiden bahwa solusi sistemik membutuhkan dukungan negara, akuntabilitas pidana dan perdata harus berjalan paralel. Yang kedua ada penegakan hukum membaik, namun berdebat. Putusan pidana nihil di Asabri menimbulkan persepsi keadilan dan bercampur. Meski beban uang pengganti dan perampasan aset terus dikerjakan, konsistensi vonis dan efektivitas pemulihan aset menjadi kuncinya.
Terus ada tantangan kelola, tata kelola dan likuiditas. Yang pertama ada perusahaan mutual dan swasta bermasalah. Bumi Putra menunjukkan panjangnya proses ketika struktur kepemilikan unik bertemu mismatch aset liabilitas. Lalu kedua ada konsekuensi tegas. Warna Arta dan Kresna menggambarkan konsekuensi tegas berupa likuidasi dan pencabutan izin bila solvabilitas tidak dipulihkan. Lalu yang ketiga itu ada transparansi dan komunikasi. Transparansi peta jalan, pembayaran dan komunikasi berkala kepada pemegang polis harus menjadi standar. Lalu ada kesimpulan dan langkah ke depannya. Di sini ada industri asuransi Indonesia telah melewati fase bersih-bersih besar. Pertama itu ada rampungkan pembayaran klaim, terutama pada entitas non likuidasi seperti Bumi Putra. Lalu ada akselerasi aset recovery, mempercepat pemulihan aset dari pelaku kejahatan. Lalu ada implementasi regulasi baru, memastikan regulasi baru terserap ke praktik bisnis sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah memulihkan kepercayaan pemegang polis secara berkelanjutan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya, Bapak. Selamat sore.